Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam acara persekutuan tengah pekan pada saat ini. Meskipun persekutuan ini masih dilaksanakan secara online, tetapi biarlah tetap membawa berkat dan sukacita untuk kita semua. Marilah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah saya persiapkan. Dan firman Tuhan pada hari ini akan diambil di dalam Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-124 ayat 1 sampai dengan ke-8. Tapi sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, jika pada sampai saat hari ini, kami masih diperkenankan untuk menghidupi kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, bersama-sama kami akan belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat memahami firman Tuhan ini, supaya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah kami, karena pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ada sebuah ilustrasi Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada sebuah kapal yang melakukan perjalanan, tapi kemudian kapal ini tenggelam di tengah laut. Hanya ada satu orang yang selamat, ada seorang pemuda yang selamat. Dan pemuda ini kemudian terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Sesampainya di pulau itu, pemuda ini kemudian membuat gubuk dan membuat perapian. Seharian dia membuat gubuk dan perapian, perutnya terasa lapar. Kemudian dia bergegas masuk ke dalam hutan dan mencari makanan. Setelah dia mendapatkan makanan, dia kembali lagi ke tempat di mana gubuk yang dia buat. Tapi ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara, sesampainya di sana, dia kaget bahwa ternyata gubuk yang dibuatnya dengan susah payah ternyata habis, hangus terbakar karena perapian yang dia buat lupa
dimatikan. Ketika dia mendapati hal itu, kemudian dia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepadaku? Tidak tahukah Engkau bahwa aku sudah susah payah membuat gubuk ini?" Di tengah-tengah dia menggerutu kepada Tuhan, kemudian datanglah kapal, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ternyata ada kapal penyelamat datang untuk menolong pemuda ini. Kapal ini datang bisa sampai di pulau itu karena mereka melihat ada asap yang mengepul di langit, dan mereka datang menolong pemuda ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita itu terjadi dengan begitu ajaib. Sampai begitu ajaibnya, kadang membuat kita itu terheran-heran. Membuat kita ini merasa, loh, ternyata begini toh pertolongan Tuhan di dalam hidup saya. Kadang Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita ini menyalahkan Tuhan terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa susah, ketika kita merasa sedih, ketika kita banyak pergumulan, kita merasa, loh, Tuhan ini di mana ya? Tuhan ini di mana? Tuhan kemana? Kenapa kok tidak tolong saya? Kenapa saya dibiarkan menanggung ini sendirian? Kadang sebagai manusia kita merasakan demikian. Sama Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, seperti kisah bangsa Israel. Bangsa Israel kita tahu adalah bangsa yang sebetulnya amat sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi di dalam perjalanannya seringkali bangsa Israel itu mengeluh. Seringkali mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak menolongnya. Pertama, kita tahu mereka ditolong Tuhan keluar dari tanah Mesir, tetapi mereka menggerutu, mereka menyalahkan Tuhan. Kedua, ketika dalam perjalanan menuju Kanaan tidak bisa makan dengan enak, masih menyalahkan Tuhan. Bahkan sampai tiba di Kanaan pun mereka juga masih sering menyalahkan Tuhan. Tetapi Israel lupa bahwa sekalipun mereka menyalahkan Tuhan, ternyata Tuhan menolong mereka dengan begitu ajaib. Mereka tidak sampai dibiarkan Tuhan terlunta-lunta. Tidak pernah dibiarkan Tuhan sampai kelaparan. Tidak pernah dibiarkan Tuhan sampai menderita. Dan pertolongan Tuhan kepada Israel itu terjadi dengan cara yang luar biasa. Dengan cara yang begitu ajaib, yang kadang tidak bisa kita pikirkan di dalam nalar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang kita itu juga seperti bangsa Israel. Kadang kita masih menyalahkan Tuhan. Kita di PHK, kita kehilangan pekerjaan. Atau mungkin kita mengalami kesulitan di banyak hal karena COVID, atau mungkin terjadi karena pergumulan hidup yang lain, kita juga menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu diam dengan keadaan kita yang demikian. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada di tengah kondisi pandemi yang sampai saat ini masih belum ada titik temunya. Tapi ingatlah Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, Tuhan itu akan menolong kita dengan cara yang begitu ajaib, dengan cara yang begitu luar biasa, dengan cara yang tidak bisa kita pikirkan hanya dengan kemampuan kita sebagai manusia. Ketika kita hanya memahami satu persoalan dari kacamata kita sebagai manusia, maka kita akan mudah sekali jatuh di dalam dosa. Atau mungkin kita akan gampang sekali menyalahkan Tuhan. Tetapi mari kita ambil waktu, kita
kembali mengingat bahwa perjalanan hidup kita itu selalu ada Tuhan yang menolong di dalamnya. Pertolongan Tuhan itu tepat waktu Bapak Ibu, dan pertolongan Tuhan itu terjadi dengan cara yang sangat ajaib, yang sangat di luar kemampuan kita sebagai manusia. Ingatlah Bapak Ibu dan Saudara bahwa pertolongan kita itu ada di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan pada hari ini, firman yang telah kami pergumulkan bersama. Kembali Tuhan, kami diingatkan pada hari ini bahwa ketika kami mengalami persoalan hidup, ketika kami mengalami kejatuhan di dalam hidup kami, Tuhan akan menolong kami dengan cara yang luar biasa ajaib. Bahwa seringkali Tuhan, kadang kami sebagai manusia seringkali menggerutu, seringkali merasa kesal karena Tuhan tidak kunjung menolong kami. Tapi pada hari ini Tuhan, kami diingatkan bahwa Tuhan itu pasti ada bersama dengan kami, dan pertolongan Tuhan itu akan ada tepat pada waktunya. Dan bahkan akan terjadi dengan begitu ajaib dan di luar kemampuan, di luar nalar kami sebagai manusia. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi setiap pergumulan kami, bahwa saat ini Tuhan ada pandemi yang masih belum kunjung selesai. Kami berdoa Tuhan untuk segala orang yang terlibat di dalam penanganan pandemi ini, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemudahan bagi mereka. Berkatilah setiap orang yang saat ini sedang sakit, baik itu karena COVID ataupun karena penyakit yang lain. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan tolong mereka, baik itu melalui perawatan dokter atau melalui obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para pemerintah, baik dari pusat sampai di daerah. Sertai mereka dalam memimpin bangsa dan negara kami. Berkatilah juga gereja kami di tempat kami bergereja saat ini. Berkatilah Bapak Pendeta, berkatilah seluruh umat yang ada di gereja ini. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan Tuhan selalu memimpin di dalam langkah perjalanan kami. Bapa, masih banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu. Namun kami percaya bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kami butuhkan dan akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami yang begitu ajaib dan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.